Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hana Husaini dengan NIM akhir 096 dari jurusan PGMI. Pada video ini kita akan membuktikan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang, yaitu biji kacang hijau peka terhadap rangsang cahaya matahari. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum ini yaitu 2 gelas plastik, penggaris, air, kapas, pipet, biji kacang hijau, dan sarung tangan. Cara kerjanya yaitu yang pertama, alasi gelas plastik dengan kapas dengan ketebalan 2 cm. Yang kedua, basahi kapas dengan air menggunakan pipet, tetapi jangan sampai kapas terlalu basah atau terendam. Cara yang ketiga, simpan benih kacang hijau di atas kapas, simpan sebanyak 10 butir kacang hijau di setiap gelas. Yang keempat, simpan 1 gelas plastik yang sudah diberi kacang hijau di tempat yang mendapat cahaya matahari dan 1 gelas plastik kacang hijau di dalam lemari. Lalu yang cara kelima, amati pertumbuhan kacang hijau yang mendapat cahaya matahari dengan yang disimpan di dalam lemari selama 7 hari. Yang keenam, catat dalam tabel perubahan tinggi dan kondisi yang terjadi selama 7 hari ke depan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan terhadap biji kacang hijau selama 7 hari, terdapat perbedaan di tempat terang dan gelap. Hal ini menunjukkan cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. Kacang hijau di tempat terang dan gelap pada hari pertama belum mengalami perubahan. Pada hari keempat, biji kacang hijau yang berada di tempat terang hampir semua biji sudah menjadi tumbuhan dengan batangnya yang tegak, daun kecil berwarna hijau terang, dan akarnya mulai panjang. Sedangkan biji kacang hijau pada tempat gelap, daunnya berwarna hijau terang, batangnya sedikit melengkung dan akarnya yang mulai panjang. Pada hari kelima, kacang hijau di tempat terang tingginya lebih pendek dari kacang hijau yang berada di tempat gelap. Kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari, daunnya berwarna hijau pekat, batangnya tegak, dan akarnya panjang sampai menembus kapas. Sedangkan kacang hijau pada di tempat gelap tingginya bervariasi antara 8 cm, 12,5 cm, dan 16,5 cm, yaitu memiliki daun berwarna hijau terang, batangnya kecil dan mudah patah, lalu akarnya menembus kapas. Pada hari ke-6, tanaman biji kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari tingginya lebih pendek daripada tanaman biji kacang hijau yang berada di dalam ruangan. Pada tanaman kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari, tekstur daunnya keras, berwarna hijau pekat dan batangnya tegak lurus dan kokoh. Sedangkan tanaman kacang hijau yang berada di tempat gelap, daunnya berukuran kecil, berwarna hijau terang, batangnya bengkok dan tidak kokoh. Sampai hari ke-7 pun, tanaman biji kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari tingginya lebih pendek daripada tanaman biji kacang hijau yang berada di dalam ruangan. Pada tanaman biji kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari memiliki daun berwarna hijau pekat serta lebar, tekstur daunnya keras, batangnya tegak lurus dan kokoh. Sedangkan pada tanaman kacang hijau yang berada di dalam ruangan memiliki daun berwarna hijau terang, serta ukurannya kecil, batangnya lebih rapuh dan cenderung mudah patah. Kecambahan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang. Tanaman yang kekurangan cahaya matahari selama masa pertumbuhan cenderung akan tumbuh panjang, ramping, dan pucat. Selain mempengaruhi pertumbuhan, cahaya juga diperlukan dalam berlangsungnya proses fotosintesis. Tanaman yang tidak terkena cahaya maka tidak dapat menghasilkan klorofil sehingga daunnya akan pucat. Pada perkecambahan ini terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stomata.